Oke, selamat malam. Ketemu lagi sama Pati Perkasa dan juga ini adalah live kita untuk ngobrolin radio dari rumah ya. Jadi ini adalah part ke-8. Jadi kita udah ngelakuin 8 kali karena biasanya itu kita ngelakuinnya di Instagram in stereo. Sekarang kita coba dengan gaya baru dan juga lebih interaktif ya, lebih seru gitu. Ini adalah live ngobrolin radio dari rumah part 8 yang diadakan sama Instereo Radio Consultant, dan hari ini kita akan membahas sebuah topik dan ngobrol sama teman-teman penyiar yang berada di luar kota Jakarta. Nah, yang topik yang mau kita angkat sebenarnya kalau kemarin terakhir itu kita sudah ngobrol sama Pak Rofik dari Andika FM Kediri sebagai radio di kota kecil, tantangannya seperti apa untuk COVID-19 ini, dan dia sudah share semua cerita-ceritanya yang sangat inspiratif dan bisa semuanya itu dilihat didengarkan kembali di podcastnya Instereo. Jadi tinggal cari aja di Anchor atau di Spotify, cari aja Instereo Podcast. Di situ kita banyak sekali obrolan-obrolan yang kemarin-kemarin sudah kita upload di sana. Jadi bisa didengarin lagi bareng-bareng sama teman-teman di radio. Nah, topik malam ini sebenarnya menurut gue sangat menarik ya. Jadi tantangan penyiar radio di daerah di masa COVID-19 ini sebuah hal yang harus kita bahas karena tidak semua daerah ini tantangannya sama. Jadi berbeda-beda, khususnya untuk daerah kota besar, kota kecil, dan juga sampai ke kabupaten gitu ya. Ini semua tantangannya berbeda-beda. Nah, jadi malam ini kita akan coba ngobrol untuk sharing session bareng buat teman-teman juga yang mungkin mau share juga, mau berbagi juga, silakan bisa tulis di kolom komentar sehingga kita bisa lihat dan kita juga bisa ngobrol mengenai hal ini juga. Yang mau ikut live juga boleh, nanti kita akan share linknya buat teman-teman yang mungkin mau ikut live. Dan sebelumnya gue akan coba untuk ngobrol dulu nih sama partner gue, ada Ishak Tongtong yang lagi di rumah nih, luar biasa. Apa kabar, brother? Selamat malam, brother. Sehat, brother. Sehat-sehat, brother. Jadi gimana? Kita malam ini dengan gaya baru ya. Yes, Dengan ini suatu hal-hal kemajuan baru yang nih. luar biasa nih ya. Kita explore terus ya. Explore Betul, terus. karena kan pengguna Instagram, Facebook kan berbeda. Jadi kita mau Betul. ratai biar semua dapat informasinya. Betul, semuanya Gitu. kebagian. Ya, jadi Betul. malam ini kita masih berada di ngobrol radio dari rumah bersama Instereo Hmm? Consultant, ada Ishak Tongtong, ada Pati Perkasa di sini. Dan ini kita udah masuk bulan ketiga ya, Sak ya, Ya. dari PSBB dan lain-lain dan turun-turunannya Hmm. semuanya. Dan ini kita udah bahas ya kemarin-kemarin ya di part 3 part sebelumnya kita ngobrol sama orang agensi ya, ya kan? Bagaimana radio harus punya daya tarik terbaru ketika dalam COVID ini untuk dilirik sama klien. Khususnya Betul. buat yang tidak punya digital, ya, tidak Ya. menggunakan aset digitalnya dengan maksimal. Ini merupakan sebuah hal yang dia bilang seharusnya dilakukan karena sekarang dengan keadaan habit pendengar yang berubah ini kan semuanya jadi lebih banyak main di digital ya gitu ya, Sak ya. Digital. Iya, betul, betul. Nah, kalau dari lu sendiri gimana ngeliatnya, Sak? Perkembangan sampai di bulan sekarang nih, ini tanggal berapa? Tanggal 20 tanggal 13 Mei, iya kan? 13 Mei. Kalau menurut gue sekarang sebenarnya udah menjadi new normal sih menurut gue. Jadi suatu hal yang kita 2 bulan lalu itu hal yang aneh, entah kenapa gue sekarang merasa kayak itu hal yang biasa aja, normal aja. Jadi lo kemana-mana pakai masker, ngeliat orang pakai masker, lo nggak pernah salaman gitu kan, lo jauh-jauh sama orang, ya kan, lo interview orang live IG itu kayak hal biasa aja, kayak lo kalau nggak ngelakuin itu kayak lo ketinggalan zaman banget lah, ya kan. Jadi Bener-bener. menurut gue kita udah masuk era di mana new normal itu benar-benar ada, nggak bisa kita tunggu kapan COVID selesai, udah nggak ada lagi menurut gue, bro. Udah nggak bisa lagi kita nanya kayak gitu. Jadi Iya kan? lu secara langsung lu udah berdamai dengan COVID-19 ya? Iya, mau nggak mau gue mau nunggu COVID selesai akhir tahun, gue juga nggak tahu, ya nggak? Nah, Iya. nah, pertanyaannya adalah sekarang kalau kita melihat ini adalah the new normal, apakah yang akan dialami oleh teman-teman di radio, Sak? Itu pertanyaan gue sih. Kita sebagai Iya. orang radio juga,
dampaknya ini kan menurut gue kan sangat panjang ya, gitu kan, nggak cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan, semua struggling ya kan, banyak juga klien-klien yang tidak langsung melakukan pembayaran, cash flow tertunda dan lain-lain, cash flow juga jadi terganggu segala macam. Nah ini kan sebuah impact yang panjang ya. Nah, betul. menurut lu sendiri, bagaimana dengan nasib teman-teman penyiar? Karena kita malam ini kan ngobrolin penyiar nih. Yang biasanya tiap minggu ada MC, minimal ada MC ya. MC, betul. ada job, ya kan. Ya, tapi banyak sih sekarang teman-teman kita juga banyak kan yang dapat job juga, tapi di digital gitu kan ya. Digital, iya. Kalau misalnya menurut gue, memang ujung-ujungnya akan ada kayak pekerjaan baru di dalam radio yang memang akhirnya itu menjadi penting. Ya, misalnya digital mungkin masih dianggap sebelah mata gitu kan. Tapi kemarin kita ngomong mau nggak mau, nanti ada part mungkin bagian yang nggak begitu perlu, dia pindah ngurusin full digital gitu kan. Atau sudah mulai mikirin tadi tuh event-event yang berbau digital itu nanti seperti apa, webinar lah, atau mungkin nanti kita akan menemukan yang lain-lain, tapi ya itulah kembangannya. Jadi intinya kalau misalnya kita tahu sekarang panjang di impact-nya gitu kan ya, industri pasti terkena, radio juga dan industri-industri lain juga pasti udah kita tahu sendiri itu udah pasti terkena gitu kan ya. Nah sekarang kita akan coba ngobrol nih sama salah satu teman kita ya yang katanya daerahnya PSBB-nya telat nih Sak. PSBB-nya telat? PSBB-nya telat. Jadi dia adalah seorang penyiar di sebuah radio di Palembang ya dan dia itu intinya kita pengen tahu sih, kita pengen dalamin tantangan-tantangan apa aja sih yang dialami sama penyiar-penyiar nih ya di luar kota Jakarta khususnya di masa yang seperti sekarang. Kita coba panggilin Mr. Okan. Selamat malam, Halo. Mr. Okan. Selamat malam. Sehat ya, Mas sehat. dan juga Mas Ishak. Luar biasa, Okan. Ketemu sama Mas Ishak terutama ya. Udah lama enggak ya? Terakhir ketemu di Palembang ya, Backcraft ya waktu itu ya. Oke. Putus-putus nih suaranya nih. Iya, biasalah koneksi ya kan. Makanya lu jangan pakai koneksi tetangga. Oke. Sehat ya, kayaknya seger banget muka-mukanya nih. Udah cair ya THR ya? Gimana? Kan? Nih, aduh. Apa kabar lo kan? Iya. Apa kabar nih? Oke, gimana? Iya, apa kabar? Sehat. Lo di sana? Kalau di Palembang sih, kalau gue sehat, alhamdulillah. Cuma memang ya bener sih kata tadi Mas Pati bilang Palembang fix baru akan PSBB itu habis Lebaran, H+2. Berarti tanggal 26 Mei nih sampai 14 hari ke depan kayak gitu. Oke, jadi selama ini sebelum PSBB diumumkan yang akan H+2 setelah Lebaran ini keadaan di Palembang normal-normal aja kah atau gimana kan? Sejujurnya sih kalau di Palembang sebelum PSBB memang sepi banget. Hotel berbintang itu banyak yang tutup. Mall juga banyak yang tutup, dalamnya paling supermarket yang buka gitu. Sepi banget dan yang paling berasa tuh apalagi bulan suci Ramadan ini ya. Itu kelihatan jalanan sepi, terus juga aktivitas nggak banyak di luar, pasar-pasar takjil udah nggak ada lagi kayak gitu. Dan juga memang udah beda banget, sepi banget dan terbukti juga saking sepinya begal di Palembang nih agak meningkat kayak gitu loh dengan kondisi sekarang ini. Gitu. Kalau itu yang LRT masih jalan? LRT sih masih, cuma ya sama sepi tadi kan bandara. Karena gini, LRT itu kan biasanya dipakai orang-orang kalau misalnya dia mau ke bandara. Karena kalau bandara kan dari bandara mau ke kota atau kota ke bandara kan naik LRT itu. Masalahnya bandara kan tutup. Bandara kan nggak buka. Yang operasi gitu. Ya. Iya, temen gue aja yang baru masuk jadi barista Starbucks yang harusnya dia sorry ya sebut merek, yang di bandara nggak jadi kerja tau gara-gara bandara tutup. Padahal sampai segitunya. Iya, karena emang ya intinya sih sepi gitu. Apalagi kalau misalnya habis maghrib nih, habis buka puasa keluar misalnya gitu kan, itu kerasa banget sepinya. Tapi
sekarang ini udah mulai agak rame lagi nih. Oke. Karena WFH kan udah mungkin masanya udah habis, terus mall ada yang udah buka. Apalagi mau lebaran kayaknya orang kan banyak yang cair nih ya, jadi belanja. Jadi dalam tanda kutip agak rame lah, agak ya kita bilangnya ya. Walaupun nggak serame biasanya kayak gitu sih. Oke. Nah, kan Gitu. sekarang pertanyaan gua adalah kalau ini kan udah masuk di 3 bulan lah setelah corona ini dianggap sebagai wabah yang luar biasa lah buat negeri kita gitu kan ya. Nah, sekarang impact-nya terhadap teman-teman khususnya para pekerja radio di Kota Palembang seperti apa kan keadaannya sampai saat ini? Gimana Mas Pati jaringannya nih? Oke. Jadi kan ini udah masuk ke 3 bulan ya, 3 bulan kita corona, ya kan ya. Nah, yang gue mau tanyain adalah sekarang bagaimana kabar teman-teman dan keadaan teman-teman para pelaku industri radio khususnya para penyiar di Kota Palembang? Oke. Jadi gue mau cerita dulu sebenarnya kayak gini sih. Waktu corona mulai rame lah ya. Di Palembang ini kayak seolah-olah nggak kejadian apa-apa. Apalagi untuk ngomongin industri radionya. Kayak berasa gini, kalau kita kan Trax FM Palembang kan memang muaranya dari pusat nih. Trax Jakarta kan. Jadi kita ngikutin dari pusat. Kita pun duluan lah work from home segala macem gitu ya. Gue lihat nih kemarin kok radio-radio Palembang ini kayak nggak ada gerakan nih, maksudnya kayak apa work from home kayak atau kayak gimana gitu, atau mungkin dari PSSNI-nya misalnya gitu kan, kayak nggak ada gerakan gitu kan. Siaran kayak biasa, live biasa. Cuma memang kebetulan di Trax FM yang kita udah nerapin di waktu itu ya apakah harus record gitu kan, atau harus live atau harus mengirimkan voice note-nya kayak gitu. Jadi awal-awal sebenarnya kayak biasa, kayak nggak kejadian apa-apa, live semuanya gitu. Nah, baru memang setelah berjalan ke 2 bulan ya, baru ada beberapa radio yang mulai menerapkan radio pemerintah yang udah menerapkan work from home. Radio sosial lainnya masih tuh siaran-siaran live. Cuma memang ada radio temen yang lain, radio tetangga yang mengurangi penyiarnya ada. Dirumahkan maksudnya? Iya, ada yang dirumahkan. Misalnya gini, yang reguler dirumahkan, tapi yang prime time enggak, kayak gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya di Palembang ini nggak tahu kalau di Jakarta ya. Jakarta kan mungkin rata-rata dari rumah tuh ya. Bisa jadi ya. Nah, kalau di Palembang rata-rata kalau representase anggaplah 60-70% masih banyak yang live gitu kalau jauh-jauh sama orang. Iya, kayak gitu masih live kebanyakan. Ya itu jadi nggak ada masalah kalau untuk siarannya kita ngomong ya. Kayak gitu sih. Ya itu Mas. Jadi kalau misalnya dia tidak terjadi apa-apa, sebenarnya kemarin-kemarin ini seperti normal aja berarti di Palembang gitu ya. Iya benar, sangat normal gitu. Makanya jadi kayak aku ngerasa sedangkan yang lain udah tutup nih banyak kan, mall tutup ya kan, kantoran work from home, kok radio kayak nggak ada gerakan nih gitu kan. Kayak biasa aja gitu, heran juga. Padahal di sekitar tuh udah ngelakuin penutupan tempat segala macam. Iya benar. Benar, makanya agak aneh ngelihat teman-teman radio yang masih live kayak gitu loh. Kita pun juga yang Trax FM Palembang kan akhirnya kita inget banget, aku pokoknya udah Jakarta udah PSBB kalau nggak salah ya. Itu kita udah ada IM-nya langsung daerah pada ini semua. Dari rumah siaran bla 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 work from home kayak gitu. Jadi emang ternyata di Palembang kayak biasa aja industri radionya ya kita ngomong ya untuk siaran-siarannya. Sebagai penyiar udah mulai kerasa tuh kayak nggak ada event untuk MC atau. Benar sekali. Lu tahu nggak Mas ya? Ini gue kasih tahu ya. Teman-teman kita yang di radio yang di Trax utama ya. Event mereka tuh yang ada 20, yang ada sekian puluh, itu semuanya cancel. Bayangin, cancel. Terus ada yang sampai kayaknya kan kemungkinan ke akhir tahun ini nggak ada, ya kayaknya sih sampai tahun ya, mudah-mudahan juga enggak. Tapi emang ya banyak, bayangin nih, MC-nya tuh semua acara nggak ada semua, wedding nggak ada ya kan, konser. Kayak kemarin yang harusnya ada konser nggak jadi, di cancel juga.
Jadi semua elemen per MC-an terutama itu semuanya nggak ada. Makanya pusing semua teman-teman. Cicilan mau dibayar kayak gimana nih? Mobil segala macam gitu loh. Pusing. Iya. Jadi sebenarnya Banyak. apa yang dialami oleh teman-teman ini hampir sama di seluruh kota ya, Sake juga mengalami hal yang sama ya kan. Nah, sekarang tapi gue pingin tahu banget nih, khususnya buat lo kan. Lo berapa acara yang udah di cancel gara-gara corona? Yang lo jadi MC-nya misalnya. Coba dia mikir dulu lagi. Gimana? Nggak putus-putus suaranya? Oke. Jadi jelas nggak? Apa kedengeran sekarang udah jelas? Udah jelas. Udah jelas? Sip. Oke. Nah, kalau dari lo sendiri ya, udah berapa acara nih sebagai MC yang di cancel? Gue sih gini, kalau nggak salah di mulai PSBB itu kapan ya? Bulan April ya, kalau nggak Maret apa April ya? Maret. Jadi inget banget waktu besok misalnya besok kita ngomong ya, minggu besok tuh harusnya gue tuh ada MC wedding 2 minggu itu ya. Tiba-tiba corona, PSBB nggak jadi semuanya, diundur. Gue yang harus nge-MC beberapa acara ya, ada ya mungkin untuk di bulan itu ada sekitar 5 lah ya, 4 atau 5 tuh cancel semuanya. Teman-teman yang lain juga sama, banyak yang cancel semua. Dan padahal ya, gue tuh udah gini loh mikir kemarin, aduh gue bisa foya-foya nih dengan duit MC gitu. tapi nggak jadi gara-gara corona kan. Ya ini belum rezeki berarti ya, belum rezeki ya. Pusing aku makanya. Jadi ya udah mau diapain lagi gitu kan. Tetap kesehatan nomor 1 ya, rezeki bisa dicari walaupun kita nggak tahu nih sampai kapan 2000 berapa gitu kan untuk corona ini kan. Kan kita kan sekarang kan ngomongin ke tantangan penyiar di era COVID ini kan. Nah, tadi lu bilang pas udah masuk COVID, teman-teman radio Palembang kayaknya tidak melakukan sesuatu, entah mungkin kayak kebijakannya belum ada segala macamnya. Nah, saat itu memang buat lo sendiri merasa ya udah lo ngikutin kebijakan kantor, atau ada yang mulai kayak ini kan udah mulai COVID nih segala macam gitu-gitu, atau gimana dari lo? Jadi gini, awalnya memang sejujurnya ya kita anggap biasa aja gitu, karena emang di Palembang kemarin daerah lain nyebar nih, nah di Palembang belum ada awalnya ya, karena kemarin itu kalaupun ada di Palembang itu bukan di kotanya loh, bukan di kota Palembang, tapi orang luar. Jadi misalnya daerah mana, misalnya daerah Pramuli tadi, nah itu orang luar situ, bukan kota Palembang, gitu loh. Jadi kebanyakan orang luar gitu, bukan orang kota Palembang. Nah tapi karena memang karena corona nyebar, akhirnya keluarlah yaitu tadi dari pusat untuk membatasi kegiatan. Mulailah dapat work from home jatah 1 minggu, work from home 1 minggu, datang ke kantor 1 minggu gitulah ya. Nah sekaligus juga kebetulan teman-teman radio, teman-teman yang di kita terutama Trax Palembang penyiar juga yang ngomong, istilahnya ada masukan juga lah istilahnya ya, kepengen ya gimana kalau enggak ya udah kita ini dulu deh, cari solusi biar, karena memang walaupun nggak kelihatan tapi ancamannya nyata gitu loh, kayak COVID-19 kan ya kita nggak tahu gitu kan. Ada yang oke lah kalau ada gejalanya nggak apa-apa, yang OTG ini yang jadi pusing. Makanya makanya ya ini yang lokal yang kita yang Trax Palembang ya udah kita buat 3 cara. Kalau lu mau live siaran nggak apa-apa, silakan, asalkan ada syaratnya. Kalau lu mau voice note misalnya, silakan. Kalau lo mau record juga boleh, semuanya ada hitungannya kayak gitu loh. Syaratnya apa? Nah, misalnya gini, kalau misalnya live nih siaran, yang penting syaratnya adalah pasti satu, lo nggak boleh kemana-mana. Jadi benar-benar pure dari rumah, nggak kemana-mana, langsung ke radio. Itu pun sampai di radio harus cuci tangan, harus bersih-bersih diri gitu. Dan kalau yang lo voice note ya ada syaratnya juga. Kalau ada record juga ada syaratnya. Jadi semuanya udah kayak istilahnya ada konsekuensinya juga sih gitu loh. Ya repot memang, cuma mau gimana lagi gitu kan.
Karena masing-masing penyiar ini kan beda-beda. Ada yang kalau gue sejujurnya sih pengen live ya. Karena memang gue ngerasa gue udah menerapkan yang namanya physical distancing gitu. Gue habis dari rumah langsung ke radio, rumah gitu doang. Cuma kan mau nggak mau kan kita harus cari solusi gitu kan, maksudnya ya harus demokrasi lah. Kita cari yang mana kayak gitu. Oke. Gitu sih. Nah, kan pertanyaan berikut dari gue. Sekarang industri radio di Kota Palembang bagaimana dengan adanya COVID-19 ini? Dengan dari radio yang udah ada sekarang ini, apakah teman-teman sudah ada yang tadi cerita beberapa dirumahkan dan lain-lain? Gimana tuh? Keadaannya sekarang di Palembang industri radio gimana? Iklan sepi kah? Atau ternyata iklan jadi rame kah? Kita pengen tahu juga ya, Sak ya? Iya, betul. Kalau di Palembang sih ya sejujurnya saya emang agak ngos-ngosan juga ya. Agak ngos-ngosan juga lah, karena kan pastilah yang awalnya ada off air, kita ini harusnya ada 2 off air loh di bulan Maret itu. Gak jadi semuanya, gila nggak? Padahal kita udah keluar biaya buat ini kayak gitu loh. Gak jadi. Untung ada satu event kemarin jadi ya. Tapi yang kalau mau general sih, kalau gue lihat pengaruhnya gede banget memang. Yang satu dari iklan pasti, iklan juga ada, tapi budgetnya itu yang harus disesuaikan, gitu ya. Yang misalnya nih kita anggap yang harusnya presentasinya 100%, ya cuma jadi 50% gitu, 70% gitu, turun gitu kan. Terus juga ya jadi memang harus bekerja ekstra tim marketing ini untuk cari iklan gitu loh. Jadi emang dampaknya kerasa banget, terutama iklannya itu ya ada memang. Kalau di Trax FM sih alhamdulillah ada, lancar ya. Yang radio beberapa kompetitor juga, bukan kompetitor ya, beberapa radio yang lain juga ada, tapi ada juga yang ngos-ngosan juga gitu loh. Jadi tetap kayaknya emang kita nih perlu mencari cara bagaimana caranya kita dapat iklan walaupun dikit, tapi seenggaknya ya oke lah gitu loh. Jadi memang ada yang sampai harus menurunkan, ya maaf ya, harus menurunkan rate iklannya gitu loh, ya kan? Iya, maksudnya yang ya anggaplah misalnya yang kita paket biasanya paling kecil misalnya anggaplah 5 juta misalnya di Palembang. Mau nggak mau harus diturunin lagi jadi 2 juta, jadi 3 juta. Itu kan ya nggak diambil sayang gitu loh, ya kan? Nggak diiyain juga. Iya, repot juga gitu ya. Pemasukan gitu kan. Ya udah, mending akhirnya kita ya diambil aja sama teman-teman radio lain kayak gitu loh. Jadi emang mau nggak mau harus ya gitulah. Kalau kita ngomongin on air-nya ya, tapi untungnya emang karena ada digital jadi bisa jualan juga lewat digital kayak gitu sih. Jadi sekarang kalau misalnya gue lihat dari apa yang tadi lu jelasin ke kita, bahwa berjualan radio lewat digital di Palembang ini bisa menghasilkan uang sekarang. Ya gue sih nggak ngomongnya harus menghasilkan uang ya. Kan bisa juga menghasilkan lain, apalagi ya Mas Pati tau lah ya, mau THR nih kan bisa barter segala macem gitu ya, kan. Jadi kebetulan memang di Palembang kalau gue lihat radio-radionya memanfaatkan digitalnya juga untuk jualan, tanda kutip jualan ya. Ya walaupun budgetnya kecil atau mungkin dia full barter, tapi seenggaknya menghasilkan gitu loh. Itu udah gue lihat diterapin di beberapa radio sih. Walaupun mungkin walaupun followersnya ya untuk ukuran gini, Jakarta Palembang kan beda ya. Kalau di Jakarta ya anggaplah radio-radio paling kecil tuh puluhan ribu nih yang followersnya. Kalau di Palembang kan 2.000 itu udah paling kecil. Ya, betul. Mereka tetap manfaatin tuh untuk jualan ada. Jadi memanfaatkan digital juga sih. Dipakai entah itu di posting di Snapgram, di feed, atau juga di live Instagram gitu sih. Alright. Nah, kan jadi sekarang khususnya buat teman-teman dan pelaku industri radio di Kota Palembang, berarti sekarang tantangan yang ada sebagai seorang penyiar di sana selama masa COVID ini, khususnya untuk mencari pundi-pundi amal di luar siaran ya, ngapain aja sih kan? Rata-rata teman-teman di Palembang.
Jadi kalau di Palembangin, teman-teman di Palembang ya, untuk semua, kalau yang gue lihat semua yang berkecimpung di entertain lah ya, mau itu radio, TV segala macam, gue lihat pertama yang mereka manfaatin demi untuk bertahan hidup ya, kita mau bertahan hidup ya, bukan pundi-pundi uang ya, bertahan hidup dulu deh, gitu. Mereka pertama mereka manfaatin digital. Digital itu maksudnya ya mereka bisa endorse, promote page segala macam gitu kan, jualan via Instagram, itu yang pertama ya, manfaatin Instagram digital. Yang kedua, mereka banyak mengalihkan dengan cara buat konten di YouTube. Buat konten di YouTube, ya, termasuk juga di Instagram juga ada sih. Tapi yang paling banyak gue lihat sekarang ini mereka beralih ke podcast. Jadi mulai banyakin podcast. Iya, banyakin podcast. Walaupun yang ngisi podcast itu ya orang itu doang gitu loh. Iya, serius. Dan juga termasuk gini. Termasuk gue lihat memang yang paling banyak ada juga yang jualan. Ada yang memanfaatkan ketenarannya, dia dagang gitu, jualan gitu kan, juga rame. Nah, tapi yang kalau gue lihat juga yang paling banyak sebenarnya adalah manfaatin digital. Jadi beberapa penyiar manfaatin digital itu, termasuk juga mereka menerima misalnya gini nih, ada produk A, dia mau live Instagram bareng si A nih, join gitu loh. Jadi si kolaborasi lah ya, kolaborasi ya. Iya, jadi followernya ya follower Instagram si A ini ya bisa ngelihat produk si B kayak gitu loh. Jadi kebanyakan main digital, podcast sama jualan, orang mau bertahan hidup. Itu sih, dan paling terakhir mungkin banyak berdoa kali ya. dan siaran sih ya, kalau di Trax FM ya tetap siaran ya. Ya walaupun ya di Palembang ya mungkin beda lah salary di Jakarta sama Palembang ya, tapi seenggaknya lumayan gitu loh. Ya, gitu pokoknya sih. gini, yang kita pengen tahu itu kan berarti dari sekarang adalah ini pandemi ini membawa the new normal juga buat teman-teman penyiar di Kota Palembang. Gitu kan, yang biasanya MC, yang biasanya ini semua sudah dilakukan, ya kan? Nah, sekarang tidak bisa dilakukan, gitu kan? Apalagi menjelang Lebaran, biasanya kan menjelang Lebaran tuh kerjaan makin banyak, gitu kan ya? Harusnya juga makin banyak. Gitu harusnya kan, bener. makanya ini biasanya ya, kebanyakan yang jualan itu rata-rata ya time signal. Kalau Lebaran, Ramadan time signal ya kan. Ya ini juga rata-rata agak susah gitu ya. Ada, cuma tadi istilahnya rate-nya turun semua. Sedangkan radio, gimana ya gue bilangnya ya, gini ya, maksudnya kenapa kita berani tawar harga agak tinggi ya, karena memang sesuai kualitinya gitu loh. Cuma gimana kalau tetap dinaikin, ya kita nggak dapet duit dong. THR nggak cair. Serba salah ya. Belum lagi mau nagih klien juga lagi susah ya kan. Piutang yang harusnya kita tagih sebelum Lebaran, ya bagaimana lagi gitu. Jadi ya mau nggak mau rata-rata ya kita ini harus mencari cara ya, minimal gini deh, minimal kita buka puasanya endorse, sahurnya juga endorse gitu loh. Jadi kayak nggak ngeluarin duit. Bener. Jadi kalau dari cerita lu kan, ini berarti teman-teman penyiar khususnya di Kota Palembang ini benar-benar sudah dalam kondisi bertahan hidup gitu. Termasuk lo juga gitu. Iya, bisa dibilang dalam ya itulah, untuk bertahan hidup lah gitu. Karena emang rata-rata semuanya ceritanya sama, jobnya sepi, yang harusnya minimal kalau dia nggak MC ya ada di belakang layar lah gitu ya. Ya nggak ada, benar-benar nggak ada event. Lu bayangin, Mas Bro, nggak ada event sama sekali ya, memang banyak yang dirumahkan. Belum lagi radio-radio juga, gue yakin radio-radio Jakarta juga pasti ada yang dirumahkan kan karyawannya. Apalagi yang lokal. Ya tahu sendiri gitu kan. Jadi kayak ya minimal kita bertahan hidup gitu loh. Itu pun makanya kalau gue tanya sama beberapa temen gue yang di radio lain, ya mereka bilang masih bersyukur masih bisa kerja walaupun gajinya dipotong, tapi ya seenggaknya mereka masih ada penghasilan gitu loh. Jadi benar-benar pure bagaimana caranya untuk bertahan hidup di tengah-tengah corona ini gitu. Iya benar. Waduh, udah pusing banget. Yoi.
Nah Gimana itu Sak? kan kalau misalnya ya kan tadi kan lo bilang teman-teman di Palembang semua penyiarnya udah masuk ke masa kayak yang penting gue harus bertahan hidup dulu lah, ya kan? Gak jadi potong nggak masalah. Nah, tapi ada nggak di sana yang memang radio kayak melakukan suatu hal yang akhirnya membuat mereka, I don't know, mungkin malah tambah banyak didengar atau misalnya malah tambah orang tahu gitu. Jadi melakukan gebrakan lah di saat seperti ini. Ada nggak? Oke, jadi gini, ya apa namanya berasa ya kalau radio itu kayak bukan berarti nggak ada denger ya. Maksudnya gini, karena sepi kan, karena gini kalau gue nggak tahu di Jakarta ya. Kalau di Palembang kan orang kan rata-rata denger radio tuh kebanyakan di jalan. Seliweran dari rumah kantor ke sini rata-rata di jalan. Berasa banget kayak kalau kita ngerasa ya kayak nggak ada yang denger gue nih gitu, padahal ada sebenarnya gitu kan ya, cuma emang orang nggak terlalu kayak kemarin-kemarin gitu. Jadi ya akhirnya beberapa radio di Palembang ya akhirnya berbuat caranya biar tetap radionya di minimal orang itu ngeh dulu deh sama radionya. Rata-rata sih mereka ngadain kayak live Instagram gitu. Jadi misalnya di radio A nanti live Instagram sama musisi entah itu musisi nasional, ya kebanyakan musisi nasional ya. Ada juga live Instagram sama klien, sama talent lokal gitu. Ada yang buat kuis yang biar orang itu seenggaknya ya ngeliat dulu deh, oh ternyata ada radio A gitu loh di medsos gitu kan. Atau juga biasanya mereka kayak buat sketsa di Instagram mereka gitu kan. Jadi rata-rata sih mereka kebanyakan tetap mengandalkan digital sih. Karena gini, ya percaya nggak percaya kan, kita kan udah tahu kan memang udah beritanya ya. Istilahnya itu internet itu kan naik selama medsos terutama ya, selama pandemi corona ini penggunaan medsos orang tuh meningkat banget gitu. Bahkan yang pakai wifi pun meningkat daripada yang pasang wifi, yang daripada kemarin-kemarin termasuk rumah gue juga pasang wifi gara-gara corona gitu loh. Jadi iya kan, jadi gini maksudnya kalau dulu memang beda gitu kan. Kalau sekarang orang pasti buka medsos, follow radio gitu kan. Makanya rata-rata radio-radio Palembang memanfaatkan yaitu untuk mereka live Instagram sama musisinya juga yang ya kita tahu juga musisi nasional kan banyak juga base fansnya. Minimal mereka follow deh Instagram radio itu gitu loh. Jadi kayak orang tuh ngeh gitu biar denger di digital, atau bisa juga dikonekin ke on air gitu. Jadi rata-rata main di digital semua sih. Kalau untuk on air sih gue denger kayaknya agak on air kayak bukan gue ngomong, gue bukan ngomong berarti nggak dicuekin, bukan, tapi kayak ya udahlah mana biasa dulu deh gitu loh. Maksudnya karena gini, orang di Palembang nih nggak ngeh lagi dengan on air radio gitu loh. Orang taunya cuma denger doang, ya udah gitu. Beda dengan sebelum COVID kemarin. Kalau COVID kemarin kan sebelum COVID kan orang bener-bener pengen denger lucunya, denger seru ngobrolnya gitu. Kalau sekarang enggak, orang taunya ya udah jalan denger lagu, buka medsos. Jadi orang banyak radio Palembang kebanyakan gue lihat banyak manfaatin medsosnya kayak gitu sih. Nah, jadi, padahal gini, ini sebuah data yang menarik menurut gue apa yang disebutin sama Okan tadi ya. Jadi gini Sak, sebenarnya menurut hasil Nielsen udah ada beberapa tahun ke belakang ini, Palembang itu adalah sebuah kota dengan demand radio yang tertinggi di 11 kota Nielsen. Ya kan, betul ya kan ya? Masih seperti itu kan ya? Hasil terakhir juga tahu gue seperti itu. Nah, jadi dengan adanya COVID yang terjadi sekarang ini, benar-benar yang namanya radio itu menjadi sebuah bukan lagi menjadi fokus utama orang untuk mendengarkan radio gitu ya. Jadi seperti yang lo tadi bilang, jadi lebih banyak orang sekarang fokusnya ya gue mainnya di medsos aja bener. gitu. Ya benar, makanya orang masih tetap dengar radio. Contohnya maksudnya azan maghrib deh. Azan maghrib kan orang masih dengar radio. Iya kan? Buka puasa buka puasa orang di jalan pasti dengar radio gitu kan. Ya tapi fokusnya udah beda, nggak kayak kemarin-kemarin gitu kan. Kalau sebelum dan pengaruh gitu loh. Kalau kemarin kan
kalau nggak ada COVID kan perjalanan itu bisa dari orang dari kantor, dari rumah ke kantor bisa setengah jam, 45 menit. Ini kan cepet. Orang, gue nggak tahu Jakarta ya, kalau Jakarta aja bisa secerah gitu langitnya gara-gara orang banyak di rumah gitu kan. Orang di Cerah banget, bro. Palembang, iya kan, ini sampai temen gue ngomong, gue dari rumah ke kantor biasa 45 jadi 15 menit. Gila nggak, cepet banget gitu kan. Jadi orang tuh nggak terlalu fokus buat denger obrolan si penyiarnya gitu. Jadi dia cuma denger ya lagu-lagu doang gitu. Jadi memang bener orang kan banyak main digital semua. Ya termasuk kalau gue lihat juga di Jakarta juga banyak main digital gitu. Kuis-kuisnya juga main. Paling ada sih emang digital, diarahkan ke on air. Ada sih yang diarahin di on air. Tapi ya orang tuh kayaknya nomor sekian deh nanti deh on air. Yang penting lihat digital dulu gitu loh. Gitu ya tetap ada sebenarnya, tapi ya tetap kurang. Betul, sebenarnya apa yang udah kita obrolin tadi di awal ya kan, yang namanya memang corona ini kan merubah habit pendengar ya, Sak, ya. Semua habit orang kan berubah ya, termasuk pendengar radio. Jadi ya semuanya jadinya bukan, kita nggak bisa lagi kerja dengan cara yang biasa juga gitu kan, dengan program-program yang biasa juga gitu kan, karena memang ya semuanya juga udah nggak biasa sekarang gitu kan. Iya benar. Nah sekarang kan yang dari cerita lo tadi yang bikin gue penasaran adalah apakah radio-radio di kota Palembang ini sudah pernah bertemu atau minimal meeting Zoom bareng untuk membahas langkah-langkah apa untuk menaikkan ekonomi radionya sendiri gitu. Nah, gini, ini yang gue setuju, ini seneng nih gue bahasin gini. Jadi kalau Jakarta kan ketua PRSN-nya kan kebetulan kan bos kita tuh ya kan, Bang Rafiq, ya Bang kan. Rafiq, ya. Kita lihat nih kemarin Jakarta kan ada meeting ya kalau salah ada live ya, lupa gue. Pokoknya ada deh mereka kayak ngobrol gitu ya. Sebenarnya dari awal corona, gue mikir nih, kok Palembang kayak diem-diem aja nih, ya kan? Sedangkan gue lihat dari PRSN Pusat Jakarta itu ada iklannya, ada medsosnya, ya kan? Ada istilahnya itu sosialisasi gitu ya. Gue lihat nih, kok Palembang ini nggak ada gitu loh. Gue mikir nih kemana nih untuk organisasi lokal Palembangnya. Kita ngomong PRSN-nya gitu kan. Gue mikir nih awalnya, wah ini kayaknya nggak ngeh nih penyiar-penyiar Palembang atau yang berkecimpung di radio Palembang betapa berbahayanya COVID-19 ini gitu loh. Harusnya ada gerakan dari organisasi lah ya untuk kita ketemu. Sebenarnya kita udah ngebahas kayak gimana nih langkah kita nih sebagai yang berkecimpung di radio biar kita bertahan hidup nih. Minimal kita radionya dulu deh gitu loh ya kan. Radionya dulu kita mikir kan. Kita udah ketemu sama beberapa orang. Ada juga cerita dengan radio tetangga lah ya. Kita cerita nih. Ya udah ayo kita ketemu yuk beberapa radio 1 2 3 4 enggak deh minimal sekian radio dulu deh. Kemarin itu kita udah ngobrol sama ada Play FM, ada ya Trax FM, Play FM, Sonora. Rencananya sih gitu, rencana berempat itu. Tapi gini, kalau kita langsung ketemu tanpa nggak ngajak organisasi kan kayaknya salah ya. Jadi kita selalu kemarin kita bilang sama ketuanya nggak ada gerakan sama sekali. Sampai dengan detik ini nggak ada sama sekali istilahnya itu kita radio swasta harus ngapain nih? Kan kita kan harus tetap bayar pajak nih, ya nggak? Listrik nih, listrik kan Mas Bro tahu berapa per bulan, bisa puluhan juta dong. Iya betul. Ya kan? Apalagi kalau pemancar masih pakai tabung lagi. Nah, iya bener. Iya kan? Anggap aja internet barter nih, ya kan? Ya tapi kan listrik dibayar, pajak. Seenggaknya harusnya ada relaksasi nih dari pemerintah daerah dari sini nih Sumsel nih kita ngomong ya. Kita tuh udah ngomong ya anggap aja misalnya kayak gue sama radio-radio ini nih udah beberapa radio bilang harusnya kita ini diberi relaksasi dari gubernur seenggaknya listrik berapa persen kayak gitu atau diberi kemudahan kayak harusnya kan kayak gitu kan ya karena masalahnya gini Mas, radio Palembang ini kalau dia bukan radio yang memang kalau nggak yang punyanya kaya banget atau franchise dia susah bertahan.
betul. Banyak radio-radio lokal Palembang yang memang hidup, yang memang, I'm so sorry ya, menurut gue memang misalnya ada nih yang punya ada satu orang yang punya satu keluarga yang punya banyak radio, tapi dia nggak di-handle secara manajemen profesional. Itu kan kekeluargaan pasti, aja ya gitu. Iya, you know lah, Mas, kalau kekeluargaan kan nggak mensejahterakan karyawannya, mensejahterakan diri sendiri, ya kan? Dia bodo amat tuh dengan karyawan. Kalau kita kan nggak bisa kayak gitu. Kita kepengen penyiar kita tetap gajian gitu kan. Tapi kita nggak mau juga radio kita ngos-ngosan gitu loh. Betul. Harusnya kan ada gerakan gitu. Tapi sampai dengan detik ini jujur ya Mas ya, nggak ada sama sekali gerakan dari lokal, maksudnya organisasinya untuk bergerak gimana nih kita harus ngapain gitu. Nggak ada. Palingan memang adanya cuma kebijakan dari masing-masing radio gitu doang. Iya. Jadi nggak ada yang dari organisasi PD, RSNI di nggak ada. Sumsel ya? Iya nggak ada. Nggak ada ya? Palembang nggak ada. Udah dibilang kemarin, udah di chat padahal di grup, nggak ada respon sama sekali. Udah disindir nggak ada. Ya udah. Ya kita tunggu aja nih radio Palembang mana nih yang bakal dijual dan dibeli gitu loh. Ya harusnya. Ya sedangkan tadi kalau kita bergerak sendiri itu salah juga gitu loh, karena kita anggota nih misalnya, tapi kita gerak sendiri kan nggak boleh juga gitu loh. Betul. Jadi balik lagi kebijakan sendiri, sayangnya sampai dengan detik ini nggak ada nih, kayak jangan ke radio deh, TV lokal atau media ada nggak? Kayak nggak ada tuh gerakan-gerakan. Menurut gue ya nggak ada tuh untuk istilahnya beritanya kayak atau gimana teman-teman media kepengen gini, ini nggak ada kayaknya. Jadi update mengenai yang namanya, let's say misalnya gini, kalau di Jakarta sudah ada tuh campaign radio bersama melawan COVID-19 gitu kan ya. Minimal kita memberikan informasi-informasi yang jelas mengenai hal itu. Ya kan ya Sak ya? Ada ya Sak di Jakarta ya Sak? Nah, makanya nggak ada, di Palembang nih sama sekali nggak ada nih hal tersebut. Nggak ada, makanya itu sebenarnya campaign masing-masing radio. Kalau Trax FM Palembang, karena memang dari Trax FM Jakarta, jadi kita udah ada kayak, lu harus gerakan campaign #radio lawan COVID-19, bener kan? Iya. Itu kan campaign dari Jakarta kan, maksudnya dari Jakarta, bukan lokal. Dari PD. Nah, bener. Jadi akhirnya ya masuklah kayak spot-spotnya segala macem itu pun juga dari pusat semua, bukan lalu dari Palembang gitu. Ya kebijakan lokalnya adalah kalau di Trax FM Palembang kita kerjasama nih sama organisasi kemanusiaan kayak Trax itu sama ACT. Ya itu kita posting di feed karena penggunaan digital itu meningkat, kita update lah di feed Instagram sosialisasi bahayanya COVID-19. Jadi masing-masing radio itu punya cara sendiri, tapi yang gue lihat paling cuma 1, 2, atau 3 radio deh yang kayaknya cuma menerapkan itu, yang lainnya kayak bodo amat gitu loh. Sekarang gue jadi penasaran nih sebenarnya, di Palembang sendiri ya, di daerah lu nih, itu ada berapa radio sih sebenarnya sekarang kira-kira? 10, 20 nyampe? Ya sekitar 10-an deh. Sekitar 10-an ya? Sekitar 10-an ya? Jadi lumayan banyak kan? Kalau 10 tuh lumayan banyak loh menurut gue loh. Iya, kalau di Palembang, kalau di Palembang itu sudah full malahan. Ya kanalnya udah habis kan? Bener, udah nggak bisa nambahin, paling beli radio gitu kan kalau bisa. Iya, tapi masalahnya gimana Isak kayaknya mau beli radio nih di Palembang. Isak. Iya, investasi lah. Iya. Benar. Isak tadi. Iya kan Isak ya? Ayo, boleh juga nih. Baru dapat warisan kan? Iya nih. Tapi ya itu tadi Mas Fatih. Jadi masalahnya adalah dari sekian banyak radio Palembang ini, cuma beberapa radio yang memang manajemennya profesional dan juga seenggaknya dia punya manajemen nih, bagaimana caranya biar nggak roboh gitu loh. Ya. Gitu kan? Ya seenggaknya kan. Yang punya futsal itu gimana? Kenapa? Yang punya lapangan futsal itu gede kan tuh? Dikelola. Itu udah tutup. Hah? Tutup? Ya, yang udah tutup. Kan punya lapangan futsal. Yang mana dulu? Yang rumah yang punyanya gedong depan radionya, samping-sampingan. Oh, udah tutup tuh. Tutup. Iya.
katanya udah tutup karena ada masalah izin, tapi nggak tahu lah ya. Oh, Itu bekas radio gue dulu. Radio gue dulu Iya, itu. lu kasih selamat sama Ishak dong. Dia owner baru. Katanya sih diambil sama manajemen baru, tapi nggak tahu juga ya. Ya itu tadi balik lagi yang tadi masalahnya adalah yang manajemennya lokal-lokal ini nggak nge tuh bagaimana caranya untuk memanage radionya seenggaknya bisa bertahan. Yang ada menurut gue sih kayaknya memikirkan untuk pribadi sendiri gitu loh. Kayak sebenarnya apa yang lo sebutin itu bagaimana radio-radio lokal itu melakukan manajemen sendiri, memang menurut gue itu terjadi di mana-mana. Nggak hanya di Palembang, tapi terjadi di kota seperti Medan dan lain-lain. Jadi memang ada perbedaan radio-radio yang dikelola dengan profesional yang sebenarnya lebih banyak radio yang berjaringan dari Jakarta. Ya kan? Tapi kalau radio-radio lokal memang manajemennya sangat jarang sekali yang benar-benar profesional seperti yang dilakukan sama Jakarta. Setuju, Mas. Itu adalah sebuah tantangan industri. Sebenarnya tantangan industri, tantangan kita semua sebagai pelaku industrinya, baik itu konsultannya, baik itu penyiarnya, baik itu pemilik, baik itu produser, baik itu PD dan lain-lain. Nah, cuman yang harus kita sepakatin ini adalah bagaimana caranya sekarang masing-masing daerah ini bisa memajukan industrinya secara kompak yang bersama-sama. Gitu benar. Nah, jadi let's say paling gampang gini lah. Kita tahu lah bahwa di radio di daerah ini persaingannya menurutku sangat luar biasa. Karena begini, masalah price dan harga diskon itu bisa gila-gilaan. Banget. Ya kan, betul ya kan? Ya kan? Jadi ada nih yang masih mau nerima duit spot itu 5.000 sampai 2.500 perak kalau dihitung. Banyak. Ya kan? Nah, sehingga sebenarnya hal-hal inilah yang merusak industrinya. Sehingga jadinya semuanya kayaknya radio murahan banget ya gitu kan. Nah, itu benar. Ya kan. Nah, jadi memang beberapa hal yang gue tahu di beberapa daerah khususnya seperti di Yogyakarta, di Solo, itu pelaku industrinya sangat kompak. Jadi mereka bisa men-set, khususnya juga Bandung ya, Jawa Barat menurut gue salah satu yang bisa jadi sebuah hal yang baik karena pelaku industrinya semua sangat kompak, baik owner-owner dan lain-lain. Nah, jadi mereka bisa nge-set bahwa kalau ini jangan sampai kita boleh pengen diskon, tapi jangan sampai ya di bawah ini ya. Nah, gitu kan. Jadi kalau ada klien masuk, kita udah sama-sama tahu bottomnya semua radio itu sama gitu. Nah, tinggal klien itu memilih mau yang radio yang mana nih? Radio yang si A kelebihan dan kekurangannya ini, si B kelebihan dan kekurangannya ini gitu. Tapi we're talking with the same money gitu, ngerti nggak sih? Iya benar, Mas. Makanya ya benar, harusnya gitu. Jangan, ya gue mikir kayak gini, harusnya emang, ya menurut gue bukan hanya COVID-19 ini aja, harusnya sebelum COVID-19, harusnya udah satu suara dulu nih. Memang kemarin, kalau kita ngomongin soal ini tadi, yang ngomongin soal harga price tadi, awalnya sih kita kemarin ada beberapa radio lah ya, 3 radio waktu itu, terus FM juga, kita kayak ada rencana, oke, kita satu suara untuk menolak barter kalau event-event dari konser-konser musik ya. Karena kan ya rata-rata kan mereka kan dapat untung banyak, masa ke radio cuma itu pun cuma kasih 2 tiket 3 tiket ngapain ya kan? Ya bener kan? Masih kayak gitu ya. Iya, dikiranya ya oke, kita mau nonton konser, tapi come on, lu kan untung banyak gitu loh ya. Benar. Ya lebih lah. Maksud gue bagus. Kalau kalau teman-teman di Palembang sudah menyadari akan hal itu dan bisa menjadi sebuah keputusan bersama, menurut gue akan menjadi standing point yang luar biasa. Dimulai dari barter-barteran itu dulu. Benar, harusnya gitu kemarin. Cuma masalahnya adalah penerapannya dan kebanyakan mereka ini nggak ngerti gitu loh, Mas. Kalau memang kenapa harus begitu? Enggak lah, yang penting radio kita ada logo kita nih di konser. Ya ampun, maksud gue nggak sesimpel itu, come on. Lu jangan menjatuhkan diri radio lo demi mendapatkan yang namanya logo doang di banner segitu kan. Ya, kecil lagi logonya, masih ngaruh lagi. Iya, masih ngaruh ya banner. Barter logo tuh masih ngaruh ya. Makanya, jadi gue tuh nggak, dan sejujurnya itu nggak bisa berjalan memang di Palembang. Itu ngomongin barter nih. Kita belum ngomong soal harga. Ada nih kemarin. Radio kita masuk ke sebelah klien nih.
Udah nih nego, kita dapatlah sekian juta. Ngomong tuh klien, radio kemarin cuma sekian juta kok. Itu udah dapat talk show, dapat sehari 5 kali. Wah, gila lu, geblek anjing. Come on, maksud gue, lu demi mendapatkan iklan, lu misalnya anggap deh 3 juta. 3 juta lo dapat talk show, dapat 1 hari 5 kali sama sebulan. Come on, di mana otak lu gitu loh. Maksud gue kalau lu mau jangan gak gitu-gitu juga. Itu namanya lu ngerusak bangsa pasar. Iya kan? Ngerusak pasar radio, betul. Maksud gue seenggaknya, maksud gue gini. Trax FM Palembang udah ada rate-nya nih. Ya kan? Misalnya ada lagi radio Lanugraha. Lanugraha ada rate-nya juga nih. Ya seenggaknya jangan jauh dari itu dong, maksud gue. Kalau lu ngambil yang gitu, ya berarti kan lu sama kayak ngebunuh teman sendiri. Iya, maksud gue. Dan ngebunuh diri sendiri. Iya, maksudnya gini. Ya, gue nggak tahu ya. Memang kultur Palembangnya agak susah, Mas Fatih sama Mas Isak. Memang kultur Palembang ini nggak beda dengan kayak Jakarta atau Bandung gitu ya. Bandung deh, karena gue salut deh kalau di Bandung itu memang salah satunya ya kota yang menurut gue yang kompak lah ya. Ini menurut gue sih ya kalau gue lihat kemarin. Kalau di Palembang ini susah. Kalau kita ada hal apa misalnya ya ngomongin soal radio, gontok-gontokan minta ampun. Padahal kan kita cuma penyiar gitu loh. Ya udahlah, ngapain sih kita harus gontok-gontokan gitu kan. Ya agak susah, emang susah kompaknya sih Palembang memang. Makanya ya kebijakan sendiri-sendiri tadi agak susah memang. Kalau ngomongin yang kayak gitu, kesel banget gue. Kalau ngomongin iklan yang harganya sabar. Gimana masukan dari Pak calon owner? Oke. Tapi memang kadang-kadang gitu emang ya. Orang dikasih diskon segini, besoknya gak mungkin bakal naik, maunya diskon lagi ya memang. Susah tuh emang tuh, berat tuh. Lu tau gak Mas Wati sama si Sak? Ada tuh kita nawarin time signal ya. Dia minta harga yang 3 tahun lalu sama kayak 2020, kan gila tuh. itu udah harga 3 tahun lalu ya, tinggal inflasi sama dia. 2017 naik kayak berapa ratus ribu, masih sama harganya dan minta lebih lagi. Gila lu mau untung tapi nggak gitu caranya dong. Lu giliran buka stand di mall lu sanggup, giliran lu ngiklan di radio lu nggak mau. Sudah jelas-jelas radio orang denger di jalan. Lebih betul. Susah Palembang, disuruh kita iklan radio. Enggak, koran, aku maunya iklan di koran. Ya ampun. Orang udah jelas-jelas radio kan ada banyak nih sekarang, ada digitalnya, ada on air-nya. Include-in aja gitu, include semuanya. Itu lebih oke daripada lu iklan di koran. Lu koran sekarang ngapain gitu loh. Orang koran aja ke digital kok gitu kan. Iya, betul. Ya sebenarnya ini menarik menurut gue, obrolan dengan Okan malam ini menarik, bahwa gue bisa menarik kesimpulan bahwa memang kondisi yang terjadi seperti kita tahu ya Sak ya, kita pernah pegang radio di kota Medan juga ya kan, di Surabaya ya kan ya. Ini terjadi di hampir semua kota besar. Bagaimana dengan kota kecil? Menurut gue juga akan nggak jauh beda seperti itulah menurut gue. Nah, cuman yang mesti kita sadarin bahwa yang tadi masukan dari Okan menurut gue sangat menarik, bahwa ini sesuai sama obrolan kita waktu kemarin sama Adin juga nih dari agensi, ya kan? Ketika lo punya sebuah radio, tantangan terbesar buat lo sekarang adalah bagaimana mengintegrate semua aset yang lo punya, termasuk dengan digital. Jadi lo punya off-air, lo punya pendengar, lo punya community, ya, community yang benar-benar fan base lo, gitu kan ya. Plus juga dengan follower-follower lo di digital. Nah, banyak sekali radio-radio yang sebenarnya punya potensi seperti ini, tapi mereka nggak tahu how to start. Dan kalau gue udah punya 10.000 follower, bagaimana caranya gue bisa mendapatkan atau menjual 1.000 follower gue ini menjadi sebuah other revenue di luar on air. Nah, ini masih banyak yang masih belum ngerti. Nah, menurut gue kita harus punya nih sebuah mungkin nanti Instereo bisa kita jadi sebuah inisiasi lah dari Instereo. Kita ajak teman-teman yang memang sudah berhasil khususnya di dunia digital, juga di radio, yang mengaitkan digital dengan radio, untuk ngasih sharing nih ke teman-teman.
Jadi karena sekarang gini, banyak-banyakan follower, ada follower gue udah 70.000 ngasih radio gitu. Cuman bagaimana menjadikan 70.000 follower itu menjadi duit? Nah itu pertanyaannya. Ya. Dan nggak banyak radio yang ngerti gitu. Nah jadi menurut gue ketika kita ngerti kunci itu, menurut gue itu akan menjadi turunan ke semuanya. Termasuk event. Contohnya gini, banyak sekali radio yang sangat membanggakan event-eventnya dia. Oke? Oke, event gua sampai 30.000 yang datang. Oke, ya pakai clicker semuanya ketahuan kan. Kalau event karena kita hitung kepala, ya kan. Kita nggak tahu kalau clicker ditambah-tambahin atau enggak, kita nggak tahu juga. Tapi ya minimal adalah gini, ketika kita sudah tahu bahwa kita di event ini kita punya mangsa pendengar yang datang sekitar 70.000. Bagaimana menjadikan pendengar yang 70.000 ini pun memberikan revenue ke on air? Ngerti nggak? Ngerti kan? Nah, ini nggak banyak radio yang menurut gua berpikir sampai ke arah sana. Nah, sehingga menurut gua justru tantangan industri radio dimanapun juga berada sekarang, kita harus bisa menyatukan semua aset kita itu menjadi sebuah big data. Ngerti nggak sih? Nah, selama ini kita masih bermain small data. Oke, pendengar lo berapa? Yeah. Pendengar gua sesuai Nielsen ya 100.000. Ya itu terus yang dijual ke klien gitu kan. Nah, menurut gue ini padahal adalah aslinya nggak kayak gitu ya. padahal sebenarnya nggak sekaku itu Bener. gitu. Jadi Yes. menurut gue itu harus dirubah cara berpikirnya. Bagaimana caranya kalau misalnya lu punya follower 70.000, itu pun bisa contribute ke on air lu. Nah, itu yang tadi gue bilang bahwa kita harus bisa mengintegrate semua aset yang kita punya menjadi sebuah package atau program yang menarik. Contohnya misalnya gini, oke? Ini kita lagi live sekarang nih, ya kan ya? Oke, kita lagi live sekarang. Kenapa nggak berpikiran bahwa kita bisa melakukan seperti ini pun ketika kita siaran radio? Kenapa nggak ada radio yang memulai duluan? Visual radio seperti ini. Ini kan kita sebenarnya kayak talk show radio kan, tapi nggak ada lagunya aja gitu kan. Benar. Ya kan? Nah, kenapa tidak ada radio yang berpikir seperti ini? Maksudnya ketika lo punya 70.000 follower, lo promoin 70.000 follower itu bahwa gue akan siaran live nih besok pagi. Ya, pertama kalinya Trax FM pagi ini akan siaran live visual 6-10. Ya kan? Itu pasti akan contribute terhadap pendengar lo. Nah, sehingga breakthrough seperti ini menurut gue yang harus dilakukan sama radio. Karena apa? Sampai sekarang radio-radio di kota besar sekalipun itu fokusnya cuma gedein pendengar on air terus gitu. Tapi mereka tidak tahu sebenarnya bahwa ini teknologi udah sampai segini, lo bayangin aja, gue cuma beberapa klik aja gue bisa merubah settingan yang ada di live kita sekarang. So, jadi sebenarnya kan nggak butuh alat-alat banyak-banyak. Paling kuota harus banyak. Ya, kalau itu menurut gue kita bisa barter. Ya, iya kan? Hidup barter. Ya kan? Nah, menurut itu ya inisiasi. Jadi kemungkinan kita akan coba angkat hal-hal seperti ini ke depannya nih di ngobrolin radio di episode-episode berikutnya. Bagaimana mengintegrasikan semua aset ini menjadi sebuah packaging atau program yang baik, sehingga semua radio ini punya benchmark minimal. Semua bisa meniru dengan caranya masing-masing, nggak apa-apa juga. Benar. Tapi ini akan merubah peta ini. Betul. Jadi bukan lagi, lo ngikut-ngikutin radio. Ini menurut gua silakan aja gitu, nggak apa-apa. Kalau semuanya mengembangkan diri dengan baik, menurut gua nggak ada lagi tuh klien yang minta harga 2017 datang gitu loh. Wah, sekarang udah 2020, gue udah live siaran aja, gue udah live visual sekarang. Lu masih minta price 2017 gitu kan? Nah, jadi sehingga hal-hal seperti itu bisa di-encounter kepada pengiklan. Dan harapannya adalah semuanya pun ikut berbenah gitu loh. Karena nggak mungkin, contohnya misalnya gini di Palembang doang nih, Trax doang yang berbenah. Apakah Trax akan mendapatkan duit lebih banyak? Menurut gue iya. Tetapi budgetnya sebenarnya akan sama-sama aja. Jadi kebayang kan? Tidak ada growth budget terhadap radio di Palembang itu placement nggak menaik, tapi
Ya segitu-segitu aja, cuman Palembang, Trax Palembang yang dapat paling banyak gitu loh. Dan kalau setiap tahun seperti itu, menurut gua kan berat juga kan. Iya dong. Karena gini, kalau sampai cuma ada satu radio yang maju, yang radio yang lain nggak maju, oke dia dapat duit paling banyak lah. Tapi budget lain nggak nambah-nambah. Benar. Jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun setelah itu, dia juga pasti akan berat. Karena yang didapetin sama dia ya cuma segitu doang, kuenya cuma 4 pieces nih. Lu dapet 3. Tinggal sisa 1, ini diambil sama orang lain gitu. Tapi setiap tahun 3 pieces itu mulu yang lo rebutin gitu kan. Ya menurut gue juga jadinya nggak bagus juga sih sebenarnya kayak gitu kira-kira. Ya mudah-mudahan ya. Jadi dari obrolan kita malam ini menurut gue kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa semua tantangan-tantangan yang ada terutama para penyiar di kota kecil, kota besar ini semuanya sama. Ya. Dan memanage radionya pun menurut gue jadinya sangat-sangat harus diperbaiki dari semuanya gitu kan. Mau radio jaringan yang berada di lokal pun menurut gue tidak menutup kemungkinan bahwa manajemennya juga harus dirubah gitu, harus ada pembaharuan. Benar. Ya kan, kira-kira kayak gitu sih menurut gue ya, gue nggak tahu ya, karena gue udah lama banget gak bekerja di radio jaringan. Iya, memang harusnya. Jadi Pak Owner, kalau menurut Pak Owner, bener. Oke, menurut saya memang sebenarnya yang paling perlu adalah kebersamaan ya di sini kayaknya ya. Nggak, gini, bayangin misalnya kayak Radio Palembang lah ya, berkumpul semua terus bikin Radio Expo terus ngundang semua klien-klien lokal gitu. Kan orang akan kebayang, wah ternyata perkembangan radio udah segininya, udah ada yang radio kayak gini. Jadi mungkin buat klien juga kan akhirnya berubah wawasan. Oh, sekarang kalau kita placement di radio dapatnya lebih banyak ya, lebih kena ya dibandingkan saya dapat di koran. Nggak sih, bayang nggak sih kayak Radio Expo tuh keren banget tuh, luar biasa tuh, nggak ada yang. Kemarin tuh sebenarnya waktu radio yang ada futsalnya masih ada. Sama Corona kita tuh udah rencana kemarin 3 radio kemarin ya. Trax FM Palembang, Play sama Momea itu mau ngadain kayak Indie Fest gitu loh, kurang lebih ya. Mau ngadain kayak Indie Fest. Karena kenapa? Karena istilahnya itu tetap indie lokal itu kan radio kita ya, indie lokal itu kan ya harusnya memajukan industri musiknya adalah ya radio lokal gitu kan. Kemarin itu ada rencana 3 radio ini, cuma memang ya nggak tahu kenapa nggak jadi ya, karena juga satu radio ditutup. Akhirnya ya nggak jadilah acara ini. Tapi ya bukan berarti kita komunikasi sama dia juga nggak jalan, tetap jalan. Mungkin juga akan planning lain. Awalnya itu, cuma ya susah gitu kan. Termasuk juga kemarin ngomongin yang tadi PSN ini juga lokal harusnya bertiga, cuma nggak tahu kenapa nggak ketemu tadi. Mungkin ya tadi balik lagi soal karena kita terlalu sibuk ya untuk bertahan hidup tadi ya, nyari klien, nyari iklan gitu kan. Jadi kayak ya pusing gitu nyari iklan melulu gitu loh, yang memang harus bertahan hidup. Sedangkan ya sayangnya emang klien-klien lokal Palembang nggak ngerti gitu loh, nggak ngerti kalau kenapa harus ngiklan di radio, padahal radio sekarang tuh kan udah menurut gue ya, malahan radio sekarang tuh udah lebih maju daripada TV-TV itu menurut gue sih ya, karena radio sekarang bahkan udah ke YouTube malahan buat event lebih besar gitu loh. Radio juga bahkan yang musisi-musisi internasional pun ya kan rata-rata ke radio semua, radio ya kayak Trax FM dari Taora, Prambors segala macem gitu loh. Tentunya radio udah lebih hebat, bukan lebih hebat, maksudnya kayak seenggaknya radio sekarang tuh lebih berkembang. Ya lebih berkembang gitu. RRI karena memang kebetulan gue pernah di RRI aja dia udah punya streaming, udah punya studio TV sendiri. Jadi RRI Play. Jadi radio tuh udah ya benar kayak kata Mas Fatih tadi, udah bisa ya kayak gini nih, kita siaran live kayak gini gitu loh. Dengan alat yang canggih-canggih gitu kan. Nah, itu. Jadi memang harusnya radio juga cari cara biar tetap seenggaknya pendengar aware, minimal dia tersenggol dikit deh. Oh, ternyata ada radio ini di Palembang gitu loh. Oh, ternyata ada ini. Jadi eksistensi radio itu masih ada di bukan cuma on air-nya doang, tapi kita juga harus berbagai cara ya biar tetap orang tuh
oh iya ya, ternyata radio ini digitalnya ada, jadi bisa iklan dengan segala cara kayak gitu loh. Ya. Iya, Oke. iya. Menurut gua sih obrolan sama Okan malam ini kita jadi mendapatkan sebuah banyak insight baru ya. Khususnya kita belum pernah interview langsung sama teman-teman di Palembang ya, Sak, ya. Kita ngobrol panjang seperti ini ya. Jadi menurut gua kita mendapatkan banyak insight baru, dan menurut gua kendalanya hampir sama seperti yang berada di radio-radio kota besar, khususnya ya Palembang, Medan, yang ada 11 kota Nielsen lah, menurut gua hampir sama gitu kan ya. Iya benar. Nah, Dan gimana Mas? Ya, intinya sebenarnya yang kita harus lakukan sekarang adalah bagaimana kita menyiapkan apa yang harus kita lakukan ini untuk, yaitu tadi sesuatu yang benar. breakthrough yang belum pernah dilakukan sama kita sekalipun sebagai orang-orang radio. Menurutku seperti itu gitu. Setuju banget Mas, makanya ingat banget waktu sayangnya Mas Fatih nggak ada ya, Mas Ishak ya sama Mas Tobing ya datangnya ke Palembang waktu itu. Jadi emang in stereo. Jadi gini, gue nggak tahu ya, mungkin Mas Ishak bisa, kalau gue datang kemarin waktu kita apa sih kemarin Mas seminar ya, aduh gue lupa lagi. Backcraft itu, kalau gue nggak tahu kalau gue nilainya Mas, artinya sekian persen yang berkecimpung di radio Palembang, lu lihat deh pertanyaan-pertanyaan kemarin standar semua kan. Pertanyaannya adalah gimana nih cara kita buat segmen radio, gimana nih biar gini. Itu artinya manajemen lokal radio Palembang rata-rata itu tadi belum terlalu berpikir jauh bagaimana caranya radio dia nggak stagnan. Bahkan banyak radio Palembang yang I'm so sorry, dia radionya segmennya, dia radionya misalnya nih ya, dia radionya itu tema besar, tema yang orang tahu itu serius. Tiba-tiba live Instagram sama anak muda, artis-artis anak muda, kan nggak kena sinkronnya. Iya, betul. Artinya kan segmennya udah kabur. Nah makanya harapan gue sebenarnya gini untuk teman-teman radio di Palembang adalah, kebetulan kenapa gue bisa ngomong gini, karena jujur ya, gue ya kebetulan ya karena belajar, bagi soal belajar, gue belajar sama ya waktu itu Mas Kuki dari ya Mas Didot segala macam, pusat-pusat lah Jakarta ya, dari Akang juga dari OS Bandung segala macam. Jadi memang belajar. Yang lokal ini sayangnya belum bisa untuk ya tadi untuk memanfaatkan segala elemen di on air-nya, dan belum berpikir jauh nih kayak gitu. Harusnya udah, kita boleh deso, tapi pemikiran kita udah harus kota gitu loh. Jadi seenggaknya dengan sikon seperti ini harusnya mikir bagaimana biar semua elemen di on air kita menghasilkan gitu sih. Ya betul sekali. Ya menurut gue sih, menurut gue apa yang lu sampaikan tadi ini sebenarnya itulah semua yang terjadi di potret industri radio pada umumnya di kota-kota. Yang ada sekarang di Jakarta pun ada beberapa yang seperti itu, ya kan? Tapi ya karena menurut gue Jakarta sudah lebih advance karena dia dituntut oleh pemegang uang saham untuk selalu berpikir luar biasa, dan itu kan menjadi sebuah menjadi sebuah referensi buat semua radio di kota-kota lain kan gitu ya. Jakarta selalu menjadi kiblat. Nah, cuman permasalahannya adalah dengan adanya Jakarta menjadi sebuah kiblat di industri radio, ini menjadikan teman-teman di daerah ini kadang-kadang suka begini berpikirannya. Gue nggak tahu, tapi gue banyak ngobrol sama teman-teman yang ada di daerah, dan gue mengerti apa yang ada di kepalanya mereka. Kepalanya mereka itu adalah begini, ketika dia melihat sebuah breakthrough di Jakarta, dia langsung berpikir bahwa ini pasti mahal, investasi alatnya mahal, gitu. Jadi kembali lagi kepada sebuah budget, bukan creativity ya. Bukan creativity. Padahal sebenarnya kita harus lihat adalah, oke, tadi yang gue bilang bahwa lu boleh contoh format yang sama, tapi creativity-nya bisa jadi berbeda dengan alat-alat yang berbeda juga gitu sebenarnya. Ya kan kalau kita udah tahu, oh dia bikinnya begini nih, kan lu bisa cari di Google, gimana caranya ya bikin begini siaran, bikin begini gitu kan. Yang mudah-mudahan mendapatkan sebuah breakthrough baru yang bisa dilakukan dengan budget yang lebih sedikit gitu kan. Ya nggak mungkin deh sebagus seperti radio Jakarta, radio A misalnya gitu. Tapi minimal lu terus berpikir untuk gimana caranya gue nyamain gitu. Nah ini menurut gue yang
keadaan psikologis inilah yang bisa jadi menghambat teman-teman di daerah tuh untuk berpikir kreatif. Yang berikutnya adalah masalah pendapatan iklan, ya kan? Memang itu menjadi sebuah sumber utama. Nah, tapi gue selalu percaya sebuah radio, kita dengar kemarin ya obrolan dari Pak Rafiq di Kediri, sebuah radio di kota kecil menghasilkan luar biasa dengan cara yang luar biasa juga, promosinya dengan zero cost, cuman bagi-bagi nasi bungkus setiap hari Jumat, dan itu langsung naikkan image-nya sampai kemana-mana, sekota Kediri sampai outer kota Kediri. Nah, jadi menurut gua, sebuah radio yang diciptakan dengan manajemen yang baik dan tujuan yang baik, dengan KPI yang jelas, ini pasti akan menjadi radio yang hebat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita menentukan KPI dan hal-hal seperti ini? Nah, ini menurut gua harus kembali lagi ke teman-teman di manajemen radio tersebut. Dia mau itu benar. Mindsetnya mau dibuka nggak sih sebenarnya? Ya, gitu. itu. Nah, membuka mindset itu menurut gue yang paling berat, PR paling berat. Apalagi kita jadi konsultan, kita ngerti banget ya, udah banyak klien yang kita hadapin, ya ngebuka indera keenam mereka itulah yang menurut gue paling berat tantangan. Iya benar Mas, makanya ya apalagi di Palembang gue ngomongnya ya, karena emang Palembang nih susah, masih kolot, tanda kutip kolot lah ya. Bingung mau dibawa kemana nih arahnya nih, ya kan? Padahal sebenarnya ini menurut gue, kalau gue diajarin ya, sebenarnya simple gitu ya. Tinggal lo kalau lo memang misalnya ada planning nih, kalau nggak bisa gini buat lagi plan B, nggak bisa gini buat lagi plan C gitu kan. Cuma kalau di rata-rata kalau di lokal Palembang ya gitu, ngeliat langsung dijiplak bener, tanpa dia sadari kira-kira itu bakal ada pengaruh nggak nih, atau sesuai nggak nih dengan radionya gitu loh. Jadi emang ya harus maksud gue kan gini, kalau ini kalau gue ya, kalau gue sering banget misalnya kalau dengar radio luar apa ya, gue denger radio luar gitu, terus gue denger ya, gue mikir nih, wah kayaknya oke juga nih dibuat kayak gini ya, kita buat dulu nih konsep-konsepnya. Kayaknya nggak masuk nih di Palembang nih kayak gini, ya udah berarti kita cari cara lain gitu. Nah sayangnya emang lokal rata-rata ya manajemen juga nggak open minded, belum lagi SDM radionya juga rata-rata siaran dapat populer udah selesai, nggak ada tuh yang namanya digali lagi untuk belajar menjadi lagi karir ya, menjadi sebuah karir lah. Nggak dipikir lagi nih, gue harus ngapain apa lagi nih yang harus gue gali dari radio, sedangkan radio nggak sekecil apa yang lo pikirin gitu kan. Bukan lagi masalah lo cuma sekedar halo pendengar gini, lo kan harus buat personality lo seperti apa, lo juga harus ngapain gitu loh. Jadi emang seharusnya memang, apalagi gara-gara COVID-19 ini, semuanya harusnya open minded, semuanya juga harus mikir bagaimana caranya gue tetap bisa seenggak-enggaknya merubah semuanya ini, ya. Kita harus serba riset dari nol. Benar. Radio kembali ke nol. Radio kan harus fleksibel menurut gue. Ketika lagi habit seperti ini ya lo buat gimana gitu loh. Dan juga perhatiin lo apa nih, lo buat ini ada nggak nih dampaknya buat radio lo. Kalau nggak ada, kalau cuma ngapain dilakuin ya? Ngapain gitu loh. Nah, capek-capek di sini rata-rata di sini ngelakuin hal yang dalam tanda kutip nggak menghasilkan apapun, dilakuin gitu loh. Dan dengan cara yang sama, udah taunya iklan cuma spot adlib, nggak ada yang lain. Ngapain lo gitu loh. Padahal banyak cara yang bisa dilakukan gitu. Jadi harapan gue sekali lagi soal untuk teman-teman di Radio Palembang nih. Ya benar-benar nanti lo bisa share podcastnya ini ke teman-teman di Radio di Palembang yang obrolan kita ini. Iya, harusnya lo harus open minded, dan juga lo jangan gini loh. Maksud gue gini, ada radio-radio yang lo harus naik level menurut gue ya. Jangan lo mantep di situ dong. Karena menurut gue kalau lo mantep di lokal Palembang nih, gue bilang ya. Kalau lo mantep di lokal Palembang itu nggak akan maju. Maaf aja nih ya kalau menurut gue ya. Karena tantangannya akan berbeda, dan lo akan mendapatkan value-nya tersendiri kayak gitu loh. Di sini beda, di radio ini beda, dan lo akan melek gitu. Oh, gue harus ngerti nih, gue harus ngapain kayak gitu loh.
Jadi radio Ya. nggak sesaklek apa yang lo pikirin gitu kan. Hmm, Apalagi di hmm, hmm. era 2020 ini dengan serba kecanggihan yang ada, orang TikTok aja bisa masuk radio ya kan? Iya. Orang Iya, TikTok iya, aja iya. dijadiin Konten. dijadiin challenge, Iya, konten, betul. Iya. ya kan? Macam-macam lah dijadiin orang Iya, buat iya, iya. Oke. buat naikin traffic Instagramnya gitu kan, biar Iya. diliatin gitu. Jadi ya harusnya kita udah mulai ke arah ke sana dan Berarti maaf kan ngomong nggak kan usah lagi ngelakuin hal-hal norak gitu. Norak ya gue bilang ya. berarti kan Yang nggak ada hasilnya sama sekali kayak gitu loh. Jadi lo harus lakuin hal-hal yang memang Berimpact walaupun langsung kecil ya. tapi ada dampaknya gitu. Entah ada Iya. value-nya Oke. lah intinya gitu. Gimana, Sak? Okan. Kan. Alhamdulillah. Kenapa lo sendawa? Gue ini Berarti masuk angin gue. iya. Berarti kalau misal dari cerita lo, Okan ya, kayaknya kalau dari cara mapping lo memang sebenarnya kesenjangan pengetahuan radio di Palembang itu sangat jauh ya. Maksudnya lo bisa cerita seperti ini. Padahal teman-teman ini kayaknya belum bisa masuk ke level seperti lo. Gua nggak ngerti sih. Padahal waktu kita datang ke Palembang, kita berharap dari ilmu yang kita kasih bisa share ke teman-teman, akhirnya ada perubahan lah di antara teman-teman semua itu gitu loh. Ya, kita harapan seperti itu. Nggak tahu apakah memang di sana tidak ada yang memperjuangkan atau emang tidak ada bagian sana yang melanjutkan kembali atau gimana sih? Ya. Gimana menurut lo kan? Harus ya apa namanya? Ini maksudnya ya harusnya memang kemarin itu ya harusnya ada perubahan ya. Cuma kalau gue lihat sampai sekarang nggak ada perubahan, malahan sama-sama aja sih. Sama-sama aja kayak nggak ada perubahan sama sekali. Makanya balik lagi soal tadi, ya susahnya gini, karena di Palembang itu kalau kita datang ya misalnya ya, wah kita mesti dianggap, wah kompetitor lu gitu. Kan ngapain gitu loh. Apa sih, kita ini kan cuma penyiar, kita digaji. Yang harusnya yang berpikir tuh kan, harusnya yang berpikir dalam artian saingan tuh kan owner dong gitu kan, atau ya ownernya gue bilang, marketing gue sama-sama cari iklan paling nih ya saingan harga gitu. Ngapain kita sama-sama penyiar yang harusnya bisa saling cerita, lu nganggap nanti gue datang sangka mata-mata, lu datang disangka mau ngapain gitu kan, ya susah sih maksudnya. Dan baik lagi soal habitnya orang Palembang sini ya gitu, udah terkenal nih tiba-tiba nggak usah jauh-jauh deh, Trax FM kemarin buka lowongan penyiar. Gue mau lihat nih penyiar-penyiar yang radio-radio lama nih yang dia udah ngerasa oke di radio lama dia. Ada nggak dia mencoba peruntungannya di Trax? Nggak ada tuh. Malah dia kayak happy aja. Maksud gue kan sebenarnya lo harus mencoba challenge maju ya, juga. mencari opportunity lain gitu ya. Iya. Kenapa challenge-nya akan berbeda? Radio lokal itu akan berbeda dengan radio misalnya franchise dari Jakarta. Ya kan? Pasti akan berbeda challenge-nya dan lo bisa belajar dari situ. Nah, kalau gue sejujurnya ya karena kondisi COVID-19 ini, ya gue bukan berarti gue bilang gue kelabakan, enggak. Cuma emang udah biasa ya, maksudnya ya udahlah gitu. Tapi ya memang agak meres otak aja gitu. Ya gimana cari cara plan A, plan B, plan C, plan D biar seenggaknya tetap bertahan gitu sih. Oke. Tapi emang benar kalau misal di radio daerah yang Okan cerita tuh salah satu yang menghambat untuk pengen maju sih sebenarnya kompetisi ya. Jadi kadang-kadang kalau kayak ini sedikit cerita kayak di radio di Lagu Boti gitu kan. Nah, karena teman-teman kadang merasa tidak ada radio apa tuh? Ya. Oke. Jadi kadang-kadang kalau misalnya di sana ngerasa tidak ada radio kompetitor yang memang bagus atau baik gitu ya, sehingga kadang-kadang mereka merasa cukup puas gitu kan, kayak gue udah paling jago nih, paling bisa nih gitu kan, nggak ada yang bisa ngalahin gitu kan. Kebayang kalau di radio misalnya Jakarta lah ya, hampir semua mereka berjuang, mereka semua berkompetisi, mikirnya gini, wah dia bikin ini, wah kita harus bikin ini nih, wah dia begini nih, kita harus begini itu. Nah, itu yang terjadi di persaingan di sini gitu kan. Nah, itu yang kadang-kadang gue jarang temuin di radio daerah gitu loh. Nggak ada kayak semangat untuk kayak, wah kita harus
bikin kayak gitu tuh. Maju. Nah, itu Iya. Ya sebenarnya kalau gue pribadi sih, gue sih sangat kangen banget loh sama persaingan radio ketika kita berada di radio di Jakarta sih, Sak, menurut gue ya. Gue sangat kangen the vibe-nya persaingan radio di Jakarta itu menurut gue itu yang selalu membuat gue hidup setiap hari gitu. Karena hari ini dan besok bisa berbeda gitu loh. Ya kan? Tantangannya kita berbeda. Betul. Sedangkan kalau misalnya kita ya sekarang kita jadi konsultan gitu kan ya. Kita kan tidak berada di dalam industrinya day by day gitu kan ya. Tapi kita hanya berada di ya level manajemennya lah gitu kan ya. Nah, sebenarnya itu menurut gua yang seharusnya menjadi game changer buat teman-teman di daerah, di mana menganggap persaingan itu bukan hanya di kotanya saja gitu. Tetapi dia harus berpikir bahwa saingan gua adalah radio-radio di Jakarta gitu maksud gue. Why not gitu kita berani untuk memberikan konten-konten yang tidak kalah keren daripada mereka gitu. Menurut gue bukan masalah siapa penyiarnya gitu kan ya. Bukan siapa dia berani hire orang penyiar pagi dengan budget yang luar biasa, artis dan lain. Menurut gue bukan itu. Itu menurut gue adalah hal kedua sih. Gitu. Nah, yang hal pertama yang menurut gue adalah sebuah konsep kita mau apa ini penyiar pagi itu menurut gue lebih penting daripada siapa yang akan kita hire untuk penyiar pagi gitu menurut gue. Nah ini kadang-kadang suka kebalik nih gitu, dan hal-hal inilah menurut gue yang menghambat teman-teman baik di Jakarta juga dan kota-kota lain untuk selalu punya KPI dalam dirinya sendiri. Gue tuh harus di 5 tahun atau setahun ini gue harus sampai di level ini. Nah itu menurut gue yang jarang tuh gue temuin di SDM radio sekarang gitu kan. Kalau ya menurut gue SDM tahun 90-an 2000-an menurut gue mereka adalah SDM yang sangat tangguh karena mereka berada di dalam transisi ya MTV ya kan, ingat kan dulu kan Video Killed the Radio Star ya kan, dia ada MTV, dia ada hal-hal lain dan mulai menuju ke sosmed, ada Facebook waktu itu, ada Friendster ya kan. Nah, jadi persaingannya untuk mengembangkan dirinya itu menurut gue sangat besar. Nah, gue nggak tahu ya apa yang terjadi dengan keadaan sekarang, tapi menurut gue, SDM-nya menurut gue kurang mau struggle untuk punya hal-hal yang breakthrough gitu loh. Itu sih menurut gue sih. Kalau yang gue rasain sekarang ya, kayak kita juga rasain lah beberapa radio kita pegang kan. Ada yang jago banget emang pengen maju, tapi banyak juga yang ya udah yang penting gue dapat gaji gitu. Iya kan? Kira-kira kayak gitu. Ada yang siaran ya macam-macam lah. Ada yang siaran pengen terkenal doang. Iya. Numpang tenar ya. Ada yang siaran pengen seenggaknya kalau ditanya pas lagi MC, lo radio mana? Oh radio ini ya kan. Nah, ada yang rela siaran dibayar murah, ada macam-macam modus sih. Nah ini ada komen dari Michael V. Runtu Wene ya. Palu. Ini Michael Palu ya kalau nggak salah ya. Iya. Di daerah masih terlena dengan romantisme kesuksesan masa lalu. Itu yang menghambat. Padahal tren sudah berubah. Gue setuju banget sama ini. Iya. Karena tahun 90-an itu jaya-jayanya radio. 80-90-an itu jaya-jayanya radio di daerah menurut gue. Belum ada TV, bro. TV baru RCTI waktu itu atau TVRI menurut gue. Ya. Nah, jadi mungkin ini bisa menjadi sebuah alasan bahwa banyak yang ya khususnya para owner lah gitu kan. Oh, dulu gue radio sukses, tapi sekarang kenapa nggak sukses gitu kan. Jadi masih terus berpikirnya dulu gue bisa begini, kenapa sekarang enggak? Dulu gue begini, dulu. Ya, semua itu dibahas dengan masalah dulu. Itu menurut gue yang harus kita sama-sama lihat tuh bahwa habitnya sama nggak seperti itu terus gitu kan, masih mikirin yang dulu. Iya. Kira-kira sih kayak gitu ya guys. Benar itu. Betul. Ini ya termasuk juga di Palembang sih Mas ya. Di Palembang juga ada orang-orang jadul nih anggap kalau siaran itu lo mesti suara berat dengan sapaan ya pendengar dimanapun saat dia berada dengan intonasi
balik lagi intonasi nada balik lagi ke zaman-zaman dulu, padahal sebenarnya di era sekarang ya nggak gitu-gitu banget siarannya gitu loh. Jadi udah berubah haluan Ya. gitu kan. Kayak Karena mungkin suara dia cempreng. masih berada di zona nyaman yang dulu gitu. Iya kan? Bisa jadi begitu. Suka masih nganggep siaran yang bagus tuh yang harus itu. Ya. Oke, ini menurut gue sih obrolan yang sangat luar biasa ya. Terima kasih buat Okan. Ini luar biasa karena menurut gue obrolan dari Okan ini menambah insight lagi buat kita semua. Bagaimana teman-teman di Palembang keadaannya dan bagaimana mereka berpikir untuk terus survive dari kemelut pandemi COVID-19 ini. Dan tadi sudah banyak dikasih tahu sama Okan juga bahwa tolong buat teman-teman Palembang yang bersaing itu adalah brandnya, tapi bukan SDM-nya. Nah, kalau gue selalu bilang begitu ke semua teman-teman di radio. Jadi biarkan brand kita yang berantem di on air ya atau digital, tapi SDM-nya harus tetap kompak karena inilah yang bisa membuat kita jadi makin maju, ya nggak, Sak? Menurut lo gimana, Sak? Sebelum kita tutup obrolan malam ini, kapan-kapan kita harus ngobrol nih sama Okan dan teman-temannya, mungkin penyiar Palembang 2-3 orang itu biar makin seru gitu ya. Iya, gue setuju sih. Maksudnya memang akhirnya kita sebagai penyiar gitu ya, maksudnya atau orang radio gitu ya, kita udah nggak bisa tuh cuman sebatas pengetahuan kayak gue jago siaran, gue jago mixing gitu kan. Sekarang lo udah masuk dunia yang lo harus bisa plus-plus. Lo punya akun sosial media sekarang dinilai. Lo punya Instagram berapa, followers lo berapa, Facebook lo berapa gitu kan, itu salah satu nilai plus dan lo bisa buat apa, lo bisa ngapain. Jadi maksud gue sekarang penyiar sebenarnya lebih berat lagi sih pekerjaannya sih, nggak cuma lo bisa jago cuap-cuap men. Jadi tantangannya kita sendiri sebagai orang di industri radio memang harus naikin level, naikin kemampuan lah. Yes, bahwa penyiar tuh nggak hanya berhubungan dengan mic saja lah sekarang ini, kayak gitu sih. Siap, kalau gitu. Okan, sebelumnya thank you banget ya bro, sudah meluangkan waktunya 1,5 jam kita ngobrol, dan menurut gua semua obrolan lo itu memberikan kita banyak insight ya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi nih sama teman-teman. Mungkin kita adain sesi khusus buat kita ngobrol antar penyiar Palembang, lebih banyak lagi gitu, Sak, menurut gua, Sak, Ya, lebih betul. menarik sih. Itu juga tuh. Ya. Gimana kalau minggu depan kita jadi ini? Jadi misalnya kita undang mungkin Okan lagi dari Palembang, ada yang dari Bali mungkin ya, kita cari aja siapa teman-teman yang mau ngobrol, kita ngobrol aja, kan gratis ini kan cuma modal wifi doang. Boleh. Pokoknya gini, gue juga mau ngucapin makasih buat Mas Pati, Mas Isak juga. Gue seneng bisa ketemu bisa ngobrol lah via digital ini ya sama teman-teman kan, Mas Pati sama Mas Isak juga, karena jujur gue tuh seneng aja gitu kalau bisa, ya gue dapat inspirasi juga dari kalian gitu kan, bisa berbagi cerita juga apa yang gue rasakan di lokal, karena gini, karena kan beda, karena menurut gue gini, walaupun secara kulit luarnya sama masalah kita nih radio ya, tetapi tetap kultur kita pendengarnya juga beda-beda. Pendengar Jakarta, apalagi Palembang itu berbeda banget. Jadi gue senang bisa bagi cerita, mudah-mudahan kalau ada backup berikutnya ngisi lagi dong ke Palembang. Gue mau datang lagi. Siap. Ya, siap. Kita sih pengen banget ya. Nah, yang paling penting kalau kita gini, coba ya Sak, kita coba inisiasi. Kita adain ya training 1 hari lah lewat online Zoom atau apa, untuk kita ngobrol sama-sama sama semua yang mau ikutan aja. Kita ngebahas mengenai manajemen radio dari penyiar sampai dan lain-lain. Seperti Backcraft kemarin, menurut gua. Jadi pengisinya banyak gitu, nggak cuma 1-2 orang. Jadi tapi semuanya by Zoom, menurut gua keren loh. Boleh kita lakuin. Boleh coba tuh. Ya, kita coba ya. Boleh. Inisiasi nih. Boleh kita nih. Inisiasi. Boleh Mas Pati, Mas Isak, menurut gue iya. Boleh, nanti kalau perlu ya tadi ya biasanya registrasi kan nanti dimasukin di WhatsApp, di grup, nanti bisa trainingnya via Zoom aja gitu kan. Iya. Oke. Boleh Sak, coba kita inisiasi ya.
inisiasi siapapun juga boleh nyumbang apa? Nyumbang pempek 2 materi, ton. nyumbang materi, ya kan? Ya contohnya kita coba minta sama Om Deddy Sompi, ya kan? Ya teman-teman kita juga lah untuk ngasih materi-materi yang menurut kita penting untuk kita kasih kepada teman-teman di radio. Menurut gue sih seperti itu, ya kan? Keren juga sih. Oke lah. Ya kan ya, thank you banget ya atas Ya nanti obrolannya. pokoknya buat Palembang gue siap bantu lah nanti nyari peserta Siap. juga lah gitu. Thank you brother. Pokoknya keep in touch terus. Kalau ada apa-apa kita kontak-kontakan terus. Sehat terus dan salam buat teman-teman ya di Palembang ya Sak ya. Oke. Thank you Okan. Thank you ya. Wah, Oke, thank you. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you ya Mas ya. Ya, bye-bye. Oke, Sak. Luar biasa. Obrolan 1,5 jam pas 1 menit 1 jam 30 menit. Kita ngobrol sama Okan. Tadi kita mau ngobrol juga sama Naomi dari Del FM, tapi sayang sekali karena sinyalnya ternyata pakai sinyal tetangga tuh. Iya. Iya, tapi emang tadi gue cukup menarik ceritanya Okan ya, karena dia memang cukup detail menceritakan keadaan industri radio di Palembang, sehingga kita kebayang bukan masalah tentang orangnya di dalam, tapi orang luar juga lah, pokoknya lingkungannya lah yang memang ternyata itu ada faktor-faktor tertentu ya. Nggak semudah itulah menurut gue, nggak semudah itu untuk membalikan tangan gitu. Menurut gue nggak segampang itu sih, karena menurut gue semua yang ada di dalam industri radio ini, termasuk owner, klien, ya pemegang kekuasaan di daerah, ya kan, KPID dan lain-lain. Menurut gue kalau industri yang mau berubah, semuanya juga harus berubah. Nggak bisa cuma radionya doang, nggak bisa juga cuma kliennya doang. Ya semuanya menurut gue harus berubah karena kita berada di ekosistem yang sama. Jadi kalau ekosistemnya nggak sehat, kayaknya semuanya juga nggak sehat gitu menurut gue kan. Jadi kalau mau sehat, kita harus bikin ekosistem itu kembali sehat dengan caranya ya semuanya harus menyehatkan ekosistemnya. Nggak bisa cuma 1-2 orang atau 1 atau 3 bagian doang gitu. Kira-kira kayak gitu brother ya. Ya, mudah-mudahan obrolan kita malam ini berguna karena ini bisa jadi podcast juga dan rekaman-rekaman video kita ini bisa kita share langsung ke forum-forum radio yang bisa ditonton sama orang-orang. Mudah-mudahan berguna. Terima banget ya Sak ya. Obrolan radio dari rumah. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ngasih masukan, minggu depan kita ngebahas apa ya. Kita masih akan formatnya seperti ini karena menurut gue formatnya keren banget dan tinggal bagaimana caranya kita mengajak teman-teman untuk lebih banyak lagi nih masuk di sini nih Sak, biar lebih seru dan lebih ramai gitu. Ya mudah-mudahan nih. Lu juga jangan diam doang, dari tadi diam aja. Kan bentar lagi dapet THR. Siap. Capek banget kayaknya. Habis ngapain sih? Soalnya nyokap gue juga sampingan bikin Zoom juga sekolah, jadi gue bantu-bantuin dikit. Oh gitu, bagus loh. Ya, oke Sak, thank you ya kalau gitu. Pati Perkasa sign out. Oke, Setotong out. Kita ketemu lagi di Rabu depan. Bye-bye. Bye.